salam sehat untuk kita semua di pagi yang indah ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita terlebih dulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa karena kasih-Mu menyertai kami di pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Untuk itu, terima kasih ya Allah Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024, yaitu dari Yosua 21 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, biasanya semakin banyak janji yang diucapkan dan diberikan, akan semakin banyak juga janji yang tidak diingat dan dilupakan. Itu berarti janji itu pun tidak akan ditepati. Mengucapkan janji bisa dikatakan perkara mudah. Namun, untuk bisa menepati janji terkadang terasa sangat sulit. Tak sedikit orang yang mudah untuk mengumbar janji daripada menepati janji. Janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Untuk bisa selalu menepati janji diperlukan komitmen yang tinggi. Selain janji kepada sesama manusia, juga berjanji kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tapi tidak demikian dengan janji yang diberikan Allah pada manusia. Kendati janji yang diberikannya banyak, tapi Dia selalu ingat untuk menepatinya. Tuhan yang setia, Tuhan menepati janji-janji yang telah disampaikan kepada Abraham. Janji keturunan, janji tanah Kanaan, janji berkat, dan nama besar. Bisa kita lihat Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Bangsa Israel melihat janji-janji Allah di sekeliling mereka. Bagaimana Allah melepaskan mereka dari perbudakan dan memelihara mereka di padang gurun, menyeberangi Laut Merah dan menaklukkan musuh. Kepemilikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel menyadari bahwa Allah mengasihi mereka dan selalu menepati janji-janjinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita? Yang pertama, Allah yang menepati janji pada masa Abraham adalah Allah yang sama memberkati dan menepati janji-janjinya kepada kita. Baik kala kita dalam pergumulan maupun suka, Allah yang setia mengutus anaknya untuk memberi kita kehidupan kekal. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang setia dengan janji-janjinya. Kita pun tidak perlu ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia kepada kita, setia mendengar kita. Yang kedua, kita harus percaya janji Allah. Itulah kunci penggenapan janjinya dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak percaya, maka tidak mungkin Allah akan menolong kita. Hal ini juga yang ditekankan Tuhan Yesus ketika Dia mencelikkan mata dua orang buta, seperti yang ditulis dalam firman-Nya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Matius 9 ayat 29. Itu berarti Tuhan menuntut peran serta kita.
Ketika hendak memberikan pertolongannya, kita diminta untuk percaya kepadanya. Kita dituntut untuk mengamininya. Dan kita pun dinantikan untuk yakin pada kuasa yang dimilikinya. Dengan melakukan hal itu, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Kuasanya pasti nyata dalam hidup kita. Dan tidak ada yang mustahil baginya terjadi dalam hidup kita. Ibarat orang yang bertepuk tangan, maka hal itu baru akan berbunyi ketika ada dua tangan yang melakukannya. Dan hal itu juga yang terjadi pada kita ketika menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, karena kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan semuanya yang sangat banyak itu akan ditepati. Namun kami juga harus menyambutnya dengan iman kami, iman yang selalu percaya kepada Yesus. Itulah yang dapat kami pelajari untuk pagi ini. Untuk itu ya Bapa, dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami, dalam usaha kami sepanjang hari ini, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberkatinya. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.